Empat ya, terima kasih kawan-kawan rekan-rekan media sekalian. Kembali ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau perkembangan yang terakhir dari kasus yang ada antara Pak Hotma Sitompul, klien kami, dengan Bu Desire. Nah, tentunya biar lebih atraktif ini, nggak apa-apa, kita buka aja sesi tanya jawab langsung. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Pak, pertanyaan pertama, menanggapi dulu soal video hari Minggu ini, Pak, yang beredar dari Ribu. Ustaz Ribu yang mengatakan Hotman stop. Iya. Jadi begini, kalau pertanyaan mengenai masalah Ribu mengatakan Hotma stop, gitu ya. Saya mesti ingatkan lagi dari awal bahwa kita ini nggak pernah memulai, ya. Coba di refresh ke belakang bahwa memang kami hanya menanggapi aja, gitu. Serangan-serangan atau expose itu dilakukan oleh pihak sana, terutama oleh pihak pengacaranya, ya, Saudara Hotman Paris, gitu, yang sangat-sangat berlebihan, sehingga kami buktikan itu dengan sudah melaporkan atau memasukkan pengaduan ke Dewan Kehormatan Pradi atau Dewan Pengawas, yang kami minta dalam hal ini sesegera mungkin, memang tanpa harus menunggu. Artinya gini, kami hormati apa yang Pak Oto inginkan untuk memediasi, tetapi upaya hukum pengaduan kami tentunya tidak usah menunggu itu, karena menurut kami kalau mediasi terjadi kalau mediasi terjadi, upaya hukum itu tidak pernah terhenti. Kami akan melanjutkan terus. Menjawab tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu, tentunya kita hargai, tetapi yang kami mau sampaikan dalam hal ini adalah apakah kapasitasnya Ribu ini masih boleh mewakili apa yang menjadi perasaan dia sesungguhnya. Karena kita tahu sendiri, dalam usia Ribu yang 88 tahun dan dalam segala kelebihan dan banyak kekurangannya, sebenarnya kami sangat meragukan apa yang disampaikan statement-statement oleh Ribu, ya toh? Karena dia mengingat seseorang aja susah, ya toh? Nah, bagaimana dia seolah-olah dengan video hari ini menyatakan bahwa Hotma jangan ganggu dan lain sebagainya. Ini ada apa gitu? Pasti ada yang giring ini di belakang, ada yang ajar-ajarin ini di belakang, sehingga dibutuh mengeluarkan statement seperti apa yang terjadi hari ini. Saya pikir itu jawabannya untuk yang pertama tadi. Oke, pertanyaan kedua, Pak, kan 2018 ada gugatan terhadap Ribu dari sini sendiri. Ya. Kemarin sudah ditanggapi dari pihak sebelah, sudah ada tanggapan, dan dari pihak Bang sendiri, apa yang betul Pak Hotman sendiri tidak pernah mengetahui dan Ribu tidak pernah hadir di dalam persidangan tersebut? Ya. Yang kedua, mengenai pertanyaan gugatan yang sudah diputus tahun 2018. Pertanyaan tadi itu bagus sekali, karena ini menyangkut masalah hukum, gitu. Apakah Pak Hotma tahu? Kita mesti jawab tegas sekarang dan bertanggung jawab bahwa kita nggak tahu. Kita pun sangat-sangat, katakanlah, kaget, ya, mengetahui gugatan itu sendiri. Karena menurut hemat kami, gugatan itu salah alamat, gitu. Kenapa saya katakan salah alamat? Menurut pemahaman hukum dari sisi pandang kami, bahwa penetapan ahli waris, ya, atau penetapan seorang anak, ya, menjadi anak angkat atau anak adopsi yang sah, itu dilakukan boleh, gitu ya, secara hukum tidak lewat dari batas 18 tahun ke atas. Nah, sekarang coba aja tanya sendiri nanti, ya, klarifikasi berapa umurnya Ibu Desire itu sendiri. Nah, kemudian baru diajukan gugatan itu 2018. Nah, persoalannya sekarang bahwa proses daripada adopsi itu harusnya dilakukan sebelum umur 18 dan diajukan melalui mekanisme yang namanya permohonan kepada Pengadilan Negeri.
bukan gugatan, beda permohonan. Karena kalau permohonan itu pengertiannya tidak ada masalah hukum di sana. Tetapi yang kami lihat ya di dalam putusan itu bentuknya adalah gugatan. Kalau gugatan berarti ada persoalan di sana. Apa persoalannya? Kalau mau lebih jauh, persoalannya adalah meminta pengakuan ya dari pengadilan bahwa dia selama hidupnya katakanlah ya dari mulai dilahirkan tidak pernah mendapatkan hak asuh atau hak adopsi yang sah, ya kan? Nah, pertanyaan juga lagi kemudian, kenapa baru sekarang itu diajukan, gitu? Itu kan urusan internal mereka, ya. Kemudian di dalam akte perdamaian, ya, yang diurus oleh saudara Anita Kolopaking, itu di akte perdamaiannya ada tertulis, nih seperti ini ya. Nggak apa-apa. Ini kita dapat dari mana-mana, ya. Ada yang ngantar ini ke sini. Mengenai benar apa nanti putusan ini, karena ini kopi kepada kami, silakan dicek ya kepada pihak mereka benar nggak ini. Tapi yang paling mengkhawatirkan atau katakanlah yang bikin kita menjadi miris, ya kan? Di sini ada loh dibikin di pasal 5 kerahasiaan informasi, ya. Saya bacakan ya, kalian boleh shoot ini ya. Para pihak berjanji untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diterima atau diperolehnya sehubungan dengan adanya penandatanganan atau pelaksanaan ketentuan kesepakatan perdamaian ini, termasuk negosiasi dalam hal kesepakatan perdamaian ini dan usaha serta perihal pihak lainnya. Pihak tersebut tidak akan dalam setiap saat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut. Pertanyaannya ya bagi kita semua, kenapa sih mesti ada sesuatu yang dirahasiakan? Kalau kita bicara secara umum, kalau ada rahasia berarti ada yang ditutupin. Gitu. Nah, apa sih yang mesti ditutupin? Satu. Kemudian tadi pertanyaan, apakah klien kami saudara Hormat tahu? Pak Hormat nggak tahu. Justru pertanyaan sekarang, kok ada istri mengambil suatu sikap, ya, melakukan gugatan ke pengadilan, tapi suami nggak tahu apa-apa? Pertanyaannya, ada apa ini? Ada maksud apa-apa? Dan dicantumkan juga di dalam gugatan itu bahwa ada kata-kata untuk menghindari keinginan pihak-pihak lain, ya, untuk menguasai warisan. Jadi menurut kami semata-mata melihat begini, apa nih gugatan itu semata-mata memang mau menyelamatkan warisan, ya kan? Ya silahkan ditanya ke dia, nanti jawabannya. Saya pikir tuh jawaban yang kedua. Jawab pertanyaan ketiga ke Pak Kata ya. Bang, ini kan polemik ini semakin melebar luas ya. Bahkan Bu Desi ini datang ke Bang Oto karena menyampaikan bahwa hak saya sebagai klien sudah kesingkirkan karena ini persetujuan dua pengacara. Ini kan pakai melebar. Soalnya intinya adalah simpel ketika Pak Bang Oto bersedia untuk mediasi, apakah masih ada jalan damai dari pihak kedua pihak? Jadi gini ya, teman-teman dari media kan kita sudah lihat seperti apa sih Hotman Paris mengolah ini, kan diolah menjadi sebuah cerita sinetron, seolah dia lah sutradaranya. Bu Desire mesti begini, Ribu mesti begini, Bang mesti begini, ya. Inilah yang makanya saya dari awal, kalau Bu Desire mencabut kuasa ke Hotman Paris karena sudah mempercayai Pak Oto, artinya dia udah percaya dong Bu Desire dengan Babs ke Pak Oto, kan percaya dong, artinya kan nggak percaya dengan Hotman Paris. Hotman Paris mesti mengundurkan diri, tahu diri dia, bahwa nggak dipercaya, kok bisa Ibu Desire sama Bang datang ke Pak Oto. Nah di sini Pak Hotman Paris tahu nggak kalau Bu Desire sama Babs datang ke Pak Oto? Kalau tahu Hotman Paris sebagai lawyer, kata lawyer papan bawah atau papan atas, saya nggak tahu lah, dia mesti mengundurkan diri atau dia tegur Bu Desire, apa ini? Kok yuk ujuk-ujuk, saya kan lawyer, yuk kok yuk datang ke Pak Oto. Nah makanya selalu saya sampaikan, kalau ini Hotman Paris dicabut kuasanya,
Alhamdulillah saya pikir ini bisa menuju kepada penyelesaian. Tapi kalau masih ada si entah siapa itu si tangan yang banyak cincinnya kayak si Daisy, ya saya pikir nggak bakalan selesai. Enggak lah, saya pikir ya, karena dia terus olah, dia juga nggak mau kehilangan muka. Sebenarnya dia mesti tanya lagi ke Pak Oto kok bisa klien saya datang ke Anda? Nah inilah yang kita ikutin, semua media masyarakat juga ngikutin, ada apa ini olahan daripada Hotman Paris. Ya, itu saya pikir kuncinya kembali kepada Hotman Paris. Bu Desire maukah ini urusan terus bergulir di pinggir jalan atau mau selesai? Kalau mau selesai cabut Hotman Paris. Saya pikir begitu anunya, solusi yang terbaik. Atau saya tambahkan, atau lakukan upaya hukum, ya kan? Kan mereka sekarang yang memulai, gitu. Ya ambil langkah hukum. Kalau mau gugat ya silakan gugat. Artinya penyelesaian mengenai harta itu kan bisa dilakukan di luar pengadilan dan bisa juga dilakukan sesudah bubarnya ya, lembaga perkawinan itu sendiri. Kalau klien kami Pak Hotma nggak pernah punya niat, gitu. Nah kalau memang mereka menyatakan bahwa ini sudah tidak mungkin lagi segala macam, ya jalan dong, melangkah dong, ya kan? Kasihan ini Pak Oto gitu loh, ya kan? Ketidakmampuan saudara Hotman Paris untuk menyelesaikan ini. Kemudian bola panas ini dilempar ke Pak Oto. Pak Oto sebagai ketua DPN Pradi, ya kan, dengan semangatnya dia, kemudian coba memediasi. Tetapi masih dilakukan, sana udah teriak, nggak ada kemajuan, sejengkal pun, nggak ada kemajuan sesenti pun, berarti nggak ada yang dihargai sama teman ini, gitu kan. Padahal dia adalah bagian daripada Pradinya Pak Oto. Artinya harusnya dihargai apa yang dilakukan oleh saudara Oto. Tapi dalam hal ini dia udah teriak-teriak bahwa tidak ada ini, tidak berhasil, gagal lah apa segala macam. Lah, kok begitu ceritanya? Tapi ya dialah yang mesti bertanya sama dirinya sendiri. Kenapa dia mesti sampaikan seperti itu? Tetapi artinya juga bahwa ketidakmampuannya dia, dan kemarin itu dalam statementnya Pak Oto sudah mengatakan bahwa kewajiban daripada seorang lawyer pada waktu berhadapan dalam satu persoalan, apalagi masalah keluarga gini, melakukan mediasi. Mediasi itu sifatnya mandatori. Kalau kita tahu nih diukur kepada pertandingan tinju, kalau bilang ada pertandingan wajib atau mandatori, nah itu wajib dilakukan. Itu artinya mandatori, wajib. Nah sekarang kewajiban yang sudah disampaikan merupakan tanggung jawab daripada saudara Hotman, nggak dilakukan. Yang dilakukan sejak awal. Ada nggak pernah kalian dengar mediasi? Nggak pernah. Nah, apa benar seperti itu dalam kasus keluarga gini? Dibongkar, permalukan segala macam dan segala macam. Itulah keberatan kami. Makanya kami sampaikan ini ke Dewan Kehormatan supaya diadilin. Dan dalam hal ini yang baik ini juga kami meminta ya, meminta dengan sangat gitu kepada DPN Pradi dalam hal ini Pak Oto. Kalau memang nanti dirasa memang tidak bisa berjalan mediasi ini, kami minta segera upaya yang kami lakukan melalui pengaduan segera secepat mungkin diproses. Kenapa? Ini bukti-bukti kami sudah sampaikan, pengaduan sudah ada, dan menurut dugaan kami pelanggaran itu sudah ada. Secara tersirat apa yang disampaikan Pak Oto juga sudah dikatakan bahwa memang ada, tidak melakukan mediasi aja itu sudah sangat-sangat tidak beretika gitu sebagai seorang lawyer, kita kan. Kemudian mengucapkan kata-kata, jadi kalau sekarang dibalikin kami yang menuduh dia ini itu nggak ada seperti itu. Serangan pertama, mari media nih, tolong nih. Saya lihat ini kadang-kadang nih netizen atau apa segala macam banyak ini katakanlah menyalahkan, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kami sabar aja kok. Walaupun sekarang masyarakat menilai bahwa katakanlah sekarang, sebagian besar membela Bu Desi segala macam, nggak apa-apa. Terakhir nanti adalah hukum yang akan membuktikan itu semuanya. Kalau opini masyarakat nggak ada buat kita. Kita sekarang bukan bicara mengenai opini, kita bicara masalah kebenaran. Kebenaran itu pada waktunya akan terungkap, bukan melalui opini yang ada di masyarakat. Bang, berarti memang Pak Hotman sendiri tidak mau mengakhiri pernikahan dengan Bu Desire Bang sejauh ini? Kenapa? Pak Hotman sendiri tidak mau mengakhiri pernikahan sama Bu Desire untuk saat ini? Masih ingin mempertahankan. Iya, buat kita itu nggak penting gitu loh ya. Artinya gini, yang meninggalkan tempat kediaman bersama siapa? Gitu? Katakanlah mungkin istilahnya tuh yang ngambeknya siapa? Ya kan? Yang mutung itu siapa gitu? Yang marah itu siapa? Kan dari pihak sana. Gitu?
cuman diputar ceritanya seolah-olah diusir dan lain sebagainya. Kan sudah kita sampaikan, Pak Hotma juga pada waktu tanggal 6 kan di konferensi pers sudah mengatakan nggak ada itu, ya dia pergi membawa segala macam. Ingat, ya kan, keluar juga dari rumah itu barang-barang dan lain sebagainya itu tanpa ada persetujuan dari klien kami Pak Hotma. Kalau mau bicara hukum, kalau kami ini nakal, kalau kami ini memang mau jahat, udah kita laporin tuh. Anaknya itu dapat izin dari siapa bawa barang segala macam. Bisa dia laporin pencurian dalam keluarga, tapi sampai saat ini kami nggak mau lakukan itu karena masih hargai. Sekarang 3 laporan, ya, klien kami Pak Hotma dituduh penyerobotan. Kemudian apa lagi tuh, perbuatan apa tuh satu lagi sama Pak Murakarta yang melaporin. Udah ke Komnas Perempuan, ya kan, diekspos. Dari kami apa tindakan hukum sekarang sampai detik ini? Nggak ada satu langkah hukum, ya kan? Itu membuktikan bahwa kamilah tadinya katakanlah yang diserang sama pihak sana dengan isu, dengan provokasi, dengan cerita-cerita yang memalukan, ya, dengan istilah-istilah yang ngeledek dan segala macam. Kita diam aja. Tapi ingat, pada waktunya nanti banyak, maka saya bilang sama Hotman Paris, ingat, Anda menabur angin, Anda akan menuai badai. Ya toh? Kalau kita mau bicara hukum, banyak sekali sekarang, ya kan? Peluru-peluru kita siapin untuk tembakin Hotman Paris, ya, bersama kliennya juga. Pada waktunya, makanya kalau bilang solve the problem, silakan datang secara baik-baik. Kalau orang bilang meminta, tangan di bawah. Apa sekarang yang Bu Desi minta oleh Hotman Paris? Mau minta apa? Tangan di bawah. Jangan teriak-teriak seolah-olah mau menguasai, ya kan? Satu, apa yang diributin? Masalah katanya pengambilan tanahnya, ya, di Jalan Antasari. Sekarang tanah ini milik siapa? Tanah itu dibeli oleh klien kami, Pak Hotma Sitompul, sebelum pernikahan. Jelas? Kita bisa pertanggungjawabkan itu. Alas haknya apa? Alas haknya jual beli. Ada aktanya, kita nggak perlu tunjukin. Tapi omongan kita ini bisa diuji. Pada waktu itu dibutuhkan bukti itu, kami akan keluarkan. Jadi nggak ada penyerobotan apa. Kalau mengenai masalah tanah, oke, ada 1 meter, mungkin itu juga perlu pengukuran lagi dari BPN. Karena kalau mau di-compare, ya, ada tanah klien kami Pak Hotma 4 kali sekian meter, kalau nggak salah 182 meter di belakang itu yang dibikin taman sekarang, yang dibikin kandang anjing, itu dibeli oleh Pak Hotma, diberikan sama mertua itu. Jadi di-compare dengan ini, kata diserobot apa sih, berapa meter sih itu? Dan itu juga belum tentu, kan diuji kalau mau dipernyerot mana batas tanahnya, ukur aja. Tapi yang jelas ada sekarang 4 kali sekian puluh meter itu, ya, hampir 200 meter, yang sekarang sudah diberikan. Rela. Pak Hotma nggak balas mengatakan bahwa itu penyerobotan. Enggak ada upaya kita sekarang mau. Justru Pak Hotma masih mengatakan, saya kasihan tuh dan mertua saya seribu dipakai dalam situasi kondisi fisiknya dia yang sudah lemah, ya kan, yang sudah lupa-lupa, katakanlah, dipakai terus. Nanti bila perlu, ya, Pak Murakarta bisa sampaikan, kita siap kok, silakan Pak Murakarta, siap kita bilang mau beradu argumentasi mengenai masalah apapun dengan pihak sebelah. Silakan, Bung Karta. Jadi gini, ya, saya sampaikan yang disampaikan oleh Pak Kap tadi, ya. Apa yang disampaikan Ribu di dalam Instagram itu, kalau Ribu ditanya lagi, dia nggak tahu apa yang diomongin. Nah, berarti ada yang membuat cerita, Ribu cerita begini, itu pun juga lupa-lupa. Berkali-kali lah Ribu diingatkan supaya bicara begini. Hotma jangan ganggu, bla 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 bla. Tapi kalau kalian wawancara sama Ribu, dia nggak tahu apa ini, entah bagaimana, jangan-jangan dia udah nggak ingat siapa Desi, ya. Jadi ini semua dieksploitasi dengan lawyernya Bu Desi, ya, supaya sedemikian rupa lah ini persoalan yang hanya persoalan cerai menjadi persoalan mendunia ini, entah apapun disebut di situ. Nah, inilah pengacara internasional yang teman-teman tahu yang hebat itu, kata dia hebat, kata saya mah ada papanya orang. Untuk mengakhiri. Ya, jadi ada bidang gitu ya. Kalau di sana mengatakan bidangnya adalah corporate atau internasional, kenapa? Ini bukan bidangnya dia kalau gitu. Ini bidang kami, ini litigasi urusan begini gitu. Kami lebih pengalaman kok dari dia. Dari segi mana gitu kalau nangani perceraian.
Saya udah bosen dengan perceraian, ya. Banyak tuh saya mau tunjuk tuh siapa sih tuh orang Cendana punya grup juga kalau dulu pakai saya semuanya. Di Sugianto cerai di tangan saya. Banyak artis-artis besar dulu. Nah, jadi juga Pak Partai, itu dulu kita pernah dengar kok berapa tahun lalu yang namanya Meriam Belina sama Hotman Paris. Gimana ceritanya? Selesainya bagaimana? Coba kalian cek. Ya, jadi jangan ada kesalahan mendapat kuasa dari seseorang yang menyangkut Pak Hotma dipelintir semua, yang menyangkut si Tompul dipelintir. Nanti kalau itu melebar kemana-mana kan semua juga pada nyumpahin dia. Kita sumpahin supaya cepat dicabut lah. Iya, tambahan dari saya sebentar. Jadi tadi menyangkut mengenai masalah Ribu ya sebagai kapasitasnya ya, sebagai ibu ya yang sekarang dibawa kemana-mana. Kami tawarkan kepada media supaya fair ini informasinya ya kan. Coba kalian datangin, coba kalian wawancarai yang namanya ibu, biar kalian tahu juga gambarannya. Bagaimana ibu tersebut, apakah memang pada posisi yang memang masih mampu mengungkapkan sesuatu secara benar gitu ya kan? Atau memang sudah memang termasuk dalam apa yang dikatakan Pak Kata tadi, digiring ke sana kemari, supaya fair gitu ya kan? Jangan sana punya versi, kemudian ditanyakan, kita kembalikan di sana nggak dikonfirmasi, kita minta tolong dikonfirmasi. Coba wawancarai Ribu langsung, berani nggak? Gitu, ya, jangan diajar-ajarin. Saya ngomong kan nggak diajarin sama beliau ini, ya kan? Nggak diajarin sama beliau ini, bicara sendiri, ya kan? Kalau memang kita punya kapasitas atau mampu menyampaikan sesuatu dengan baik, tentunya akan boleh dikasih kebebasan. Coba kebebasan itu ada apa enggak? Jadi umur 88 tahun lah Ribu ya, kan bisa tahu tingkat kepikunannya itu seperti apa. Kasihan diseret-seret, dimanfaatkan oleh pengacara sebelah, nggak baik orang tua seperti itu. Pak Hotma sendiri 22 tahun ngurus kok dibilang sekarang tidak sayang bla bla bla. Nggak bagus ngomong begitu, kualat itu ya. Sementara Pak Hotma masih menganggap Desi itu istrinya, si Bam itu anaknya. Tapi digoreng sana goreng sini seolah-olah ini udah nggak bisa lagi dipertemukan. Salah. Makanya saya bilang ketika Bu Desire Bams datang ke Pak Oto, apa Hotman Paris tahu? Kalau Hotman Paris tahu dia malu dong. Loh, klien gua kok nyebrang ke sana, kenapa saya tidak dimanfaatkan? Artinya di sini kan tidak ada keinginan Hotman Paris untuk memediasi antara Bu Desire dengan Pak Hotman. Itu udah kode etik gitu saya bilang. Bang, mengenal nggak sih sosok Maulana Tarigan atau Pak Hotmannya sendiri? Ibu angkat dari Ibu Desire. Ribu maksudnya? Iya, Maulana Tarigan. Nah, kenapa? Nah, artinya mengenal banget nggak sih sosok beliau ini? Siapa? Mengenal siapa? Pihak abang dan Pak Hotma. Pihak saya. Iya. Ribu kenal sama Pak Hotma gitu. Iya. Oh, iya ini balik. Nih, saya tunjukin bagaimana kedekatan klien saya dalam hal ini Hotma Sitompul kepada mertuanya. Bagaimana kerapnya kalau dibilang dia itu memang benar-benar sayang luar biasa. Kalau dibilang memang dia urus luar biasa, ya. Jadi saya udah kenal keluarga 40 tahun. Ya, kalau Ribu ada masalah ngomong sama Partai, ya Ribu ya. Ribu masih ingat sama saya kok. Kalau ulang tahun, kadang saya diancam sama Ribu, karena saya anggap juga Ribu saya. Ya kan? Saya anggap Ribu itu bukan siapa-siapa. Jadi makanya kehadiran kami di sini bukan hanya sebagai lawyer aja, dari semua sisi, dari semua aspek, dari pertemanan, dari persaudaraan segala macam. Kita bukan siapa-siapa, masih Ribu. Aduh. Kalau tanya sama Ribu Partai baik nggak tanya sama dia? Ya, tanya aja sama dia gitu loh. Saya yang udah kenal seperti ini umpamanya nih ya. Nih, kalau sore-sore nih Pak Hotma ikut nemenin Ribu, ya kan? Kasih makan ikan. Itulah sampai begitu disisihkan waktunya pulang kantor untuk bareng-bareng sama mertuanya yang dianggap sudah sebagai ibu sendiri, kan gitu ya. Apalagi ini nanti. Yang mana lagi ya? Biar yang di sana mengingat memorinya, Bang.
Ini kan sekali lagi ini sudah semakin melebar ya Pak. Sekarang adalah poinnya begini Pak. Kita sebagai media juga pastikan ini selesai secepatnya ya Bang. Kalau dari pihaknya Bang Hotma sendiri, apa sih intinya kepinginnya seperti apa sih Bang? Menghentikan polemik, bahkan ada bilang ini drama ini dihentikan, apa sih yang Nanti dulu yang membuat ini menjadi drama sinetron itu orang sana. Kalau Pak Hotma kan kita lihat orang beragama, orang yang taat, orang yang disiplin. Begitu ditawarkan Pak Oto, welcome. Tapi di sana kan tidak ada satu jengkal pun, tidak ada 1 meter pun kemajuan untuk mediasi. Lah, kliennya sendiri yang datang ke Pak Oto, dia mesti ngomel dong. Si Hotman Paris mesti ngomel ke Desiree, lu kenapa lu diam-diam ke Pak Oto? Kenapa nggak ke gua minta tolongnya? Kan gua kuasa lo. Dari situ aja ditanya, dialah yang membuat semua ini jadi gaduh. berarti dalam artian dari pihaknya Bang Hotma sendiri tetap akan melayani, meladeni Pak Hotma welcome. Ya welcome seperti apa, asal jangan pakai Hotman Paris. Memang saya yang keberatan ya, Pak Partahi juga keberatan ya, Pak Niko juga keberatan adanya Hotman Paris ya. Karena bukan justru di mediasi untuk menjadi mengecil, mengkerucut, akhirnya selesai. Ini kan jadi melebar kemana-mana. Yang saya sesalkan itu kok bisa ke Pak Oto nih, kita menghormati Pak Oto ya. Tapi kok bisa ke Pak Oto ini minta tolong ke Pak Oto. Di mana wibawanya Hotman Paris? Terus akhirnya karena tidak ada kemajuan, Hotman Paris ikut ngomong. Ini tidak ada sejengkal pun mediasi segala enggak. Kemana aja kawan ini? Lah bukan nggak lu tanya ke lawyer, ke klien yuk, Budi Siri, kenapa? Kok nggak ada kemajuan segala macam? Bukan ke kita diserang, ini udah salah kaprah. Makanya saya bilang ini lawyer pinter-pinter bodoh nih saya. Bang, menanggapi pihak sana ingin segera menyelesaikan rumah tangga, menanggapinya seperti apa Bang? Menyelesaikan rumah tangga gampang, duduk sama-sama. Orang yang independen, orang yang netral, yang tidak punya kepentingan, tidak punya misi apa-apa, itu bisa selesai. Tapi sejauh ini belum dilakukan. Kalau dia sudah bawa misi, inilah kejadiannya. Tapi sejauh ini belum ada mediasi ya Bang? Loh, kita ditanya-tanya sama Hotman Paris, kemana lo kok nggak dorong klien lo untuk mediasi? Kita udah nunggu nih, ini ruangan besar untuk nunggu nih. Tapi mengiyakan nggak sih Bang? Artinya dari pihak sana kepengen pisah gitu. Dari pihak Kita nggak tahu di sana mau pisah, mau minta apa, yang jelas Pak Hotman nunggu apa mau lo. Kalau mau minta harta ada forumnya nanti pengadilan. Tidak berteriak-teriak melalui Hotman Paris di pinggir jalan. Kan itu yang jadi persoalan. Digugatlah secara hukum bagaimana haknya Budi Siri, bagaimana haknya Pak Hotman, itu yang diatur oleh undang-undang ya, oleh pengadilan nanti. itu kan tanah. Kalau perkawinannya Bang? Iya, perkawinannya Budi Siri mau cerai atau enggak? Dari pihak sana kan meminta Minta apa? supaya segera Pak Hotma yang berpisah. mengurusinya gitu Bang. Nah, Minta apa? Tanya Budi Siri minta apa gitu. Pak Hotman Paris bilang tanya Pak Hotman Paris. Budi Siri mintanya apa sih? Minta tanah, minta mobil, minta apa? Minta cerai atau minta apa? Tapi dari Hotma sendiri pengennya menyudahi atau Pak mempertahankan. Hotma menunggu ya, menunggu artinya itu positif ya. Orang yang bijak itulah menunggu. Mau lu apa? Mau perang, mau damai, mau baik-baikan, mau apa? Tunggu. Tapi bisa dikatakan itu bisa mempertahankan kan? Mempertahankan apa? Mempertahankan rumah tangganya sama Desiree Bang. Sebenarnya kagak melihat kemana, cuma Mempertahankan apa? Mempertahankan rumah tangganya Bang Nanti sama dulu Desiree. di sana dulu ditanya, jangan kita tanya, kita kan pihak laki-laki, pihak perempuan dulu, lu mau lu apa? Kan begitu. Kita laki-laki, lah kalian kan laki-laki semua. Ada caranya Bang. Setia saja, nggak tahu besok bukan di sana loh. Intinya Pak Hotma ini masih membuka diri dan membuka tangan untuk oke, kita Pak Hotma saya sampaikan dari tadi, orang yang bijak, orang yang taat aturan, orang yang beragama, ya. Artinya kembali lagi kepada di sana mau lu apa? Udah itu aja pertanyaan. Kalian terjemahkanlah, tanya sama yang bersangkutan. Oke. Kalau Oke, udah siap. kita rujuk, Pak Hotmanya mau Belum ke sana dulu, minta rujuk sama siapa? Kan semua ada aturannya. Biar Hotman Paris lah yang tanya, jangan Budi Siri. Jadi gini penutup nih dari saya. Ya, Bang, siap. Tadi ya, mau nggak gitu ya kan? Ya tergantung upaya dari sana. Nah sesudah fatal yang dilakukan, katakanlah expose, berbicara, mempermalukan segala macam. Sana yang datang dong, minta ini
Kalau minta tangan di bawah. Kemudian apa yang dilakukan dengan memperolok-olok, mempermalu suami, diekspos segala macam. Minta maaf, datang, bila perlu cium tangan, bila perlu cium kaki. Itu namanya. Kenapa masih malu sih? Cium kaki suami sendiri kok. Cium tangan suami sendiri kok. Sekarang siapa bilang mereka jadi berseteru segala macam? Artinya masih dalam lingkup lembaga perkawinan, masih suami istri. Jadi sifat wanitanya itu yang mesti muncul. Iya dong. Harus ngalah, jangan di belakangnya Hotman Paris, nangis, enggak menyelesaikan. Hormatilah suamimu, hormatilah bapak tirimu yang memberikan kamu nafkah lahir dan batin selama 22 tahun. Apa yang kurang? Terima kasih banyak.